Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Rifki Ramadan dari kelas 1 KPIC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resuman saya tentang hadis mutawatir, hadis ahad, dan skema sanad hadis. Hadis mutawatir. Pengertian mutawatir menurut bahasa berarti suatu yang datang secara beriringan tanpa ada perselangan antara yang satu dengan yang lain. Syarat hadis mutawatir itu ada 4, yaitu 1. Jumlah perawinya banyak. 2. Menurut adat, mustahil para perawi itu sepakat untuk berbuat bohong. 3. Jumlah perawi yang banyak itu mulai permulaan hingga akhir sanad. 4. Sandaran berita mereka atau hadis adalah tangkapan indera, penglihatan, atau pendengaran. Bila suatu hadis terbukti memenuhi syarat-syarat tersebut, maka hadis itu dimasukkan dalam kelompok hadis mutawatir, dan itu berarti bahwa hadis itu pasti qot'i atau maktu, berasal dari Rasulullah SAW. Dengan kata lain, sedikit pun tidak diragukan lagi bahwa sabda, perbuatan atau sikap yang disampaikan para rawi yang banyak itu adalah sungguh-sungguh sabda, perbuatan atau sikap Rasulullah SAW. Macam-macam hadis mutawatir. Hadis mutawatir dibedakan menjadi 2, mutawatir lafzi bi al-lafzi dan mutawatir maknawi bi al-makna. 1. Hadis mutawatir lafzi bi al-lafzi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis mutawatir dengan susunan redaksi yang persis sama. Dengan demikian, garis besar serta perincian maknanya tentu pula sama. Muhammad al-Ajjaj al-Khatib mendefinisikan hadis mutawatir lafzi sebagai berikut. Ma rawahu bilafzihi jam'un an jam'in la yatawahhamu ala kazibi min awalihi ila muntaha. Hadis yang diriwayatkan secara lafal dari banyak orang yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta dari awal sampai akhir sanad. Sehubung dengan definisi tersebut, maka syarat hadis mutawatir lafzi adalah 1. Dari segi sanad harus banyak periwayat yang meriwayatkan sejak awal sampai akhir sanad. 2. Matan hadis yang diriwayatkan menggunakan redaksi yang sama, maka tidak banyak hadis yang diriwayatkan dengan cara ini. Dua, hadis mutawatir maknawi bi al-makna. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang mutawatir maknanya saja, bukan lafaznya. Hadis mutawatir jenis ini disepakati penukilannya secara makna, tetapi redaksinya berbeda-beda. Muhammad Ajjaj al-Khatib mendefinisikan hadis mutawatir maknawi sebagai berikut. Ma ittaqfaqa taqlatuhu ala ma'nahu min ghairi mutabiqatin fil lafzi. Hadis yang periwayatnya disepakati maknanya akan tetapi lafalnya tidak. Hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, atau sedikit orang yang tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad dikategorikan sebagai hadis zain as-subut. Hadis ahad mempunyai sisi gelap yang memungkinkannya untuk ditolak atau diabaikan dan tidak diramalkan. Klasifikasi hadis ahad. Jumlah rawi-rawi dalam tabaqat atau lapisan pertama, kedua, atau ketiga, dan seterusnya. Pada hadis ahad itu mungkin terdiri dari 3 orang atau lebih, 2 orang atau seorang. Para muhaddisin memberikan nama-nama tertentu bagi hadis ahad mengingat banyaknya sedikitnya rawi-rawi yang berada pada tiap-tiap tabaqat dengan hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Hadis masyhur. Yang dimaksud dengan hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, serta belum mencapai derajat mutawatir. Menurut ulama fikih, hadis masyhur itu adalah muradlif dengan hadis mustafid. Sedang ulama yang lainnya membedakannya, yakni suatu hadis dikatakan dengan mustafid bila jumlah rawi-rawinya 3 orang atau lebih sedikit, sejak dari tabaqoh pertama sampai dengan tabaqoh terakhir. Sedang hadis masyhur lebih umum daripada hadis mustafid, yakni jumlah rawi-rawi dalam setiap tabaqoh tidak harus selalu sama banyaknya atau seimbang. Dalam hadis masyhur,
bisa terjadi jumlah rawi-rawinya dalam tabaqoh pertama, sahabat, tabaqoh kedua, tabi'i, tabaqoh ketiga, tabi'it tabi'in, dan tabaqoh keempat, orang-orang setelah tabi'it tabi'in, terdiri dari seorang saja. Baru kemudian jumlah rawi-rawi dalam tabaqoh kelima, dan seterusnya banyak sekali. Macam-macam hadis masyhur. 1. Masyhur di kalangan para muhaddisin dan lainnya atau golongan ulama ahli ilmu dan orang umum. 2. Masyhur di kalangan ahli-ahli ilmu tertentu, misalnya hanya masyhur di kalangan ahli hadis saja, atau ahli fikih saja, atau ahli tasawuf saja, atau ahli nahwu saja, atau lain sebagainya. 3. Masyhur di kalangan orang-orang umum saja. 2. Hadis aziz. Hadis aziz itu ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu tabaqoh saja. Kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya. Menurut pengertian tersebut, yang dikatakan hadis aziz itu bukan saja yang hanya meriwayatkan oleh dua orang rawi pada setiap tabaqoh, yakni sejak dari tabaqoh pertama sampai dengan tabaqoh terakhir harus terdiri dari dua-dua orang, sebagaimana yang ditarifkan oleh sebagian muhaddisin. Tetapi selagi pada salah satu tabaqohnya atau lapisannya saja didapati dua orang rawi, sudah bisa dikatakan hadis aziz. Dengan demikian, hadis aziz itu dapat berpadu dengan hadis masyhur. Seumpama ada dua hadis yang rawi-rawinya pada salah satu tabaqoh terdiri dari dua orang, sedang pada tabaqoh yang lain terdiri dari rawi-rawi yang banyak jumlahnya. 3. Hadis gharib. Yang dimaksud hadis gharib ialah hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan. Di mana saja pendirian dalam sanad itu terjadi, penyendirian rawi dalam meriwayatkannya hadis itu dapat mengenai personaliannya, yakni tidak ada orang lain yang meriwayatkan selain rawi itu sendiri. Juga dapat mengenai sifat atau keadaan rawi tersebut. Artinya, sifat atau keadaan rawi tersebut berbeda dengan sifat dan keadaan rawi-rawi lain yang juga meriwayatkan hadis tersebut. Ditinjau dari segi bentuk penyendirian rawi, maka hadis gharib itu terbagi kepada dua macam, yaitu gharib mutlak dan gharib nisbi. Skema sanad hadis. Dari beberapa hadis yang telah ditemukan melalui kegiatan takhrij al-hadis, penulisan hanya mengambil satu sampel dari masing-masing periwayat untuk pembuatan skema sanad. Berikut uraian skema sanad hadis. Yang pertama, ada Rasulullah SAW. Dibagi menjadi 4, ada Abi, Aisyah, Ibnu, dan Jabir. Abi terus ke bawah sampai An. Di Aisyah terbagi menjadi 3, ada Urwa, Abihi, dan Urwa. Urwa yang pertama terus ke bawah sampai Al-Tirmizi. Dan di Abi terus ke bawah sampai Malik. Dan di Malik terbagi menjadi 3, ada Yahya, selanjutnya Muwatatah, dan Qutaib, selanjutnya Muslim, ada Abdullah, selanjutnya Bukhari. Di Urwa terus ke bawah sampai Ibnu Majah. Di Ibnu terus ke bawah sampai Malik, dan di Malik terbagi menjadi 2, ada Ishaq dan Ashi. Di Ishaq terus ke bawah sampai Musnad. Di Ashi terus ke bawah sampai Sunan Al. Selanjutnya terakhir ada Jabir. Di Jabir terus ke bawah sampai Sunan Abu Daud. Sekian dari penjelasan resuman saya atau presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.